yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Tapi apa nyatanya di lapangan yang terjadi, kawan-kawan? Bahwa BPJS hanya bernafsu mengumpulkan premi dan mengumpulkan iuran dari rakyat Indonesia, tapi tidak pernah peduli dengan kualitas pelayanan. Kita banyak lihat di rumah sakit, masih banyak peserta yang menggunakan JKN, tapi masih dimintai uang. Masyarakat yang tadinya menggunakan akses obat yang dijatah sebulan, dengan adanya JKN sekarang hanya dijatah 4 hari. Ditambah lagi saat ini keluar surat edaran yang konyol dari BPJS tanpa pengetahuan regulator. Kementerian Kesehatan tidak tahu, Dinas Kesehatan tidak tahu. Apa bunyi surat edaran itu, kawan-kawan? Surat edaran yang menyatakan bahwa kartu jaminan kesehatan baru bisa berlaku setelah 7 hari dilakukan pendaftaran dan validasi. Yang namanya orang sakit itu tidak bisa direncanakan. Yang namanya orang sakit itu tidak bisa dicita-citakan. Seandainya hari ini kita daftar dan besok kita sakit karena takdir Allah, maka BPJS melepas tanggung jawab sesuai surat edarannya karena kartu baru berlaku setelah 7 hari dalam pendaftaran. Ini jelas-jelas penipuan dari BPJS. Mengapa mereka tega menipu bangsanya sendiri? Karena BPJS lahir dari program titipan Bank Dunia yang bernama reformasi keuangan dan reformasi birokrasi, yang tujuannya adalah mewajibkan negara berkembang menyediakan cadangan devisa untuk membantu recovery kapitalisme Amerika dan kapitalisme Eropa yang sedang bangkrut. Indonesia sebagai bangsa yang miskin dipaksa oleh negara-negara maju untuk membantu menyehatkan keuangan negara-negara maju yang sekarang sedang bangkrut. Apa buktinya? Buktinya, pertama, di Undang-Undang BPJS ditetapkan bahwa BPJS berhak menginvestasikan uang yang sudah dikumpulkan dari masyarakat. Tapi tidak ada aturan investasinya itu berupa apa. Tidak ada aturan investasinya harus gimana. Bukti yang kedua, bahwa BPJS di undang-undangnya dinyatakan tidak boleh bangkrut. Berbeda dengan yang sekarang, ketika uang diserahkan kepada BPJS, sisa anggaran akan menjadi sisa hasil usaha. Sisa anggaran akan menjadi sisa hasil keuntungan mereka untuk bagi-bagi. Teman-teman tahu berapa gaji direktur BPJS? Teman-teman tahu berapa gaji direktur BPJS sebulan? Enggak. 300 juta. Rampok. Teman-teman tahu ketika direktur BPJS sakit, dia berobat kemana? Dia berobat ke Singapura. Artinya direktur BPJS yang bergaji besar, yang gajinya diambil dari iuran kita, ketika sakit dia sendiri tidak percaya dengan rumah sakitnya. Pimpinan BPJS yang sama sekali tidak memiliki hati nurani terhadap rakyat yang tersulit. Beberapa kali Dr. Beno menolak rakyat yang mengalami kesulitan di rumah sakit. Tetapi dengan murah senyum, Dr. Beno menjamin keluarga Dr. Farsi yang kebetulan direktur pelayanan di BPJS Pusat. Kawan-kawan, yang harus kita ingat, bukti dan paling nyata di depan mata kita bentuk kecurangan dari BPJS adalah mereka tidak pernah bisa menyesuaikan janji mulut mereka yang sudah diiklankan di TV dan di media cetak. Ketika masyarakat mendaftar, apakah masyarakat langsung mendapat kartu? Ketika masyarakat sudah membayar iuran,
dan kartu sudah jadi, apakah kartu itu bisa langsung digunakan ketika sakit? Tidak, karena harus menunggu 7 hari. Di mana logikanya? Di mana logika pelayanan terhadap masyarakat? Ini adalah akal-akalan dari BPJS untuk mengamankan dana yang sudah mereka kumpulkan agar di akhir tahun nanti mereka bisa bagi-bagi. Mereka bisa beli mobil baru. Mereka bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Mereka bisa berlibur ke luar negeri bersama keluarga di akhir tahun. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang BPJS yang mewajibkan sisa anggaran kembali ke kas negara. Yang kedua, undang-undang BPJS memperbolehkan badan pelaksana melakukan investasi, tapi tidak pernah diatur kemanakah investasi itu, dalam bentuk apa. Tidak pernah ada transparansi peraturan yang mengatur tentang investasi.